Nah, gini. Jadi ini efektif soalnya untuk mengarahkan si orang-orang ini untuk buka aplikasi Gojek langsung di order. Nah, nanti dari salin link ini dipindahin ke link Facebook. Balik lagi sekarang ke materinya tentang si traffic objektif dengan menggunakan traffic. Tinggal kita pilih. Mungkin ada yang belum iklan, tapi yang sudah iklan pasti sudah familiar dengan tampilan dashboard seperti ini. Kita klik di bagian sini traffic, terus berikan nama yang pas. Kebanyakan nggak diisi namanya, padahal ini mempermudah untuk bikin reporting nanti ya, biar bisa kita baca datanya. Kita tambahin traffic, GoFood, Cafe Kinara misalnya gitu ya. Ini bulan apa sih? Bulan Juli. Ditambahin kayak gini. Terus untuk settingan awalnya kan seperti ini. Ada daily budget, ada lifetime budget. Oh, kurang kelihatan ya. Oke, saya gedein. Ya, ini ada daily budget, ada lifetime budget. Kalau daily budget, ini budgetnya akan dihabiskan selama 1 hari penuh. Jadi misalnya budget 1 juta bakal habis 1 juta. Sedangkan ketika menggunakan lifetime budget, kita diwajibkan untuk menjalankan iklannya selama beberapa hari gitu. Jadi misalnya 7 hari dengan budget misalnya 700.000. Belum tentu budgetnya 100.000 per hari. Bisa aja di hari pertama cuma 50.000, di hari kedua 200.000, di hari ketiga cuma 25.000. Jadi fluktuatif dari naik turun, nggak melulu sama persis 100.000 sehari. Bagusan yang mana? Sama-sama bagus asalkan benar pemakaiannya. Ya, sekali lagi saya ulang, untuk campaign budget ketika kita menggunakan daily budget dan lifetime budget ini sebenarnya sama-sama bagus tergantung penggunaannya seperti apa. Dan saya akan contohkan penggunaan per masing-masingnya. Saya contohkan yang pertama dulu yang daily budget. Contohnya saya masukkan budget kita mulai dari yang 100.000 aja per hari, nggak banyak-banyak. Terus kita langsung turun, kita klik continue, nanti bakal diarahkan ke tampilan ad set. Nah, lagi ditambahin ad setnya, misalnya kita masukin di sini namanya yang benar, Duren Sawit, terus promo buy one get one misalnya, buy one give one lah, give one. Pilih untuk diarahkan kemana. Kita bisa menggunakan website ya, tadi link GoFood-nya, atau nanti link Linktree atau GrabFood, bebas. Apps enggak, karena kita nggak punya apps. Terus Messenger juga kurang efektif untuk lokal bisnis karena jarang yang langsung chatting lewat Messenger. Nah, WhatsApp ini bisa dibilang termasuk yang efektif asalkan kita benar-benar simpan seluruh database-nya dengan rapi dan juga konsep promonya yang menarik. Jadi orang langsung to the point bisa chatting. Jadi kita bisa mengarahkan orang pas lagi ngeklik iklannya nih, yang tadi diklik iklannya ya, itu langsung kebuka WhatsApp-nya dan bisa reply langsung ke bisnisnya apa. Tinggal diklik WhatsApp, lalu pilih, bahaya. Oke, pilih fanpage-nya, nanti bakalan muncul ini apa namanya? WhatsApp-nya gitu. Oke, saya pilih dulu fanpage-nya, saya geser dikit, masukin sebentar ya, oke, baru geser lagi. Nah ini ya Kinara, Kinara Cafe udah sesuai, baru masukin nomor teleponnya si CS-nya atau nomor telepon si business owner-nya untuk balas-balesin gitu. Terserah, kalau misalnya udah ada CS itu lebih baik gitu. Jadi tinggal dimasukin, nanti WhatsApp-nya pun harus WhatsApp bisnis, nanti dapat kode verifikasi. Jadi ketika orang ngeklik iklannya itu langsung diarahkan ke WhatsApp. Gitu, itu udah enak lah pakai cara kayak gini dibandingkan pakai share link yang chat.api/WA atau pakai aplikasi-aplikasi lain. Karena sebenarnya Facebook udah ada fasilitas ini, cuman banyak yang belum ngulik tentang fitur ini, padahal ini efektif.
ya gitu. Nah, saya nggak pakai ini, saya ke website karena nanti kita pakai GoFood, terus turun. Nah, ini tadi kan kita bahas tentang targetingnya, lokasinya di mana, terus umurnya berapa dan lain sebagainya. Yuk kita coba. Percobaannya kita masukin untuk yang di area Durensawit atau di kota Jakarta Timur. Ini saya pilih dulu yang tadinya paling atas, people living or recently in this location, diganti jadi people living in this location, yang tinggal di sini. Ya, terus saya akan edit masukin ke area Durensawit. Nih, Durensawit. Tuh. Kita bisa targeting Durensawit. Terus kalau misalnya kurang spesifik, cuma di daerah Durensawit, ini cuma buat ngebantu kita aja, buat lebih mudah menemukannya. Nah, Durensawit. Terus kita klik drop pin. Di sini ada tombol drop pin. Diklik. Lalu kita mau masukin, sebentar, saya cancel dulu. Kurang kelihatan. Biar pas sama lokasi. Nah, di sini berarti. Di sini lokasi sayanya soalnya. Jadi diklik. Terus Durensawitnya saya close aja. Terus saya pilih yang tadi sesuai yang ada di slide, digeser aja. Mau berapa kilo? Karena produknya ini cafe, saya masukinnya 3 kilo. Karena masih memungkinkan orang datang ke cafe 3 kilo misalnya, kalau misalnya udah boleh lagi untuk datang-datang ke cafe, terus ataupun untuk order secara online via aplikasi, juga oke lah 3 kilo gitu. Karena saya pernah pesen, bukan pernah, lebih sering lah, termasuk yang sering pesen kopi yang literan sekitar 2 kilo dari sini gitu. Ini jadi saya masukin 2 kilo. 2 kilo aja. Oke. Nih, nanti kelihatan nih audience size-nya. Tadi kan teman-teman banyak nih yang nanya audience size-nya berapa gitu kan. Nah, untuk di daerah sini audience size-nya cukup besar, 290.000 orang untuk daerah orang-orang yang tinggal di sini gitu. Dan kalau misalnya kita pindahin nih lokasinya, saya close, saya ganti misalnya bukan di Jakarta, tapi di daerah Madiun misalnya. Ini random aja ya yang kepikirannya. Drop in di Madiun. Saya klik, terus saya geser menjadi yang sama, misalnya 2 kilo. Kita tunggu audience size-nya dapat berapa. Oke. Loading. Nah, cuman 90.000 orang. Jadi memang beda kota, beda wilayah, sangat beda nanti potensial reach-nya. Jadi tidak ada patokan mesti berapa atau maksimal berapa, tapi benar-benar disesuaikan dengan lokasinya. Nah ini, fokusnya di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi dengan kondisi awal. Misalnya lagi kita bisa mau targeting di daerah. Misalnya kita ada produk apa yang bisa melingkupi cukup besar wilayahnya. Kita bisa gabungin misalnya di daerah Tomang di sini, Tomang Jakarta. Diklik, lalu saya masukin bukan 5 km, saya masukin 10 km. Oke, nih. Nah, 10 km, tapi saya nggak pengen nih di daerah Penjaringan gitu. Entah alasannya apa, mungkin udah kebanyakan atau misalnya ada kompetitor lain atau kayak gimana. Saya pengen nih di orang-orang yang di daerah sini nggak usah deh lihat iklannya gitu. Kita bisa targeting juga dengan cara exclude. Jadi lagi di drop pin misalnya di daerah sini di atas Penjaringan, diklik. Lalu kita perkecil penjaringannya yang tadinya 16 kilo jadi hanya 2 kilo saja, atau 1 kilo lah, 1 kilo. Nih, jadi hanya di daerah Penjaringan. Lalu di sininya kita exclude. Klik di sini, exclude location. Dah. Jadi iklannya bakal menayangkan ke daerah Jakarta, 10 km area Jakarta dari titik tengah yaitu Tomang,
Tapi iklannya nggak muncul untuk orang-orang yang ada di daerah penjaringan seperti ini. Ini contoh-contohnya untuk menggunakan strategi targeting, dan pastikan pilihnya yang ini untuk orang people living in this location. Beda loh ya. Misalnya saya klik yang people traveling in this location, ini kan 8.100.000 orang, saya klik. Jadi hanya 76.000. Jadi pilihan location di sini juga penting gitu. Kalau misalnya yang all, ini lebih besar. Nih, tuh 9 juta. Jadi ada 1 juta orang yang pulang pergi ke daerah ini sebenarnya. Kan tadi kalau misalnya kita klik people living, yang rumahnya di sini, 8 juta. Jadi ada 900.000 orang lah yang bolak-balik. Mungkin dari Bogor, mungkin dari Tangerang, dan kita nggak tahu dari mana aja gitu. Yuk lanjut lagi. Ini baru bahas lokasinya. Sekarang kita mau fokusin yang tadi, balik lagi ke daerah Jakarta Timur. Pondok Kopi, Kota Baru, Kali Baru. Di mana ya? Lupa sendiri. Tulis. Kalau misalnya bingung sama lokasi sendiri ya tulis aja. Masukin di distrik Durensawit kayak yang tadi contohnya. Saya di atas, tinggal diklik dropin, lalu kecilin. Yang tadinya 16 kilo jadi hanya 2 kilo saja. Terus Durensawitnya di close. Nah, kalau misalnya kita klik Durensawit aja ya benar-benar sekecamatan Durensawit. Facebook udah bisa kayak gitu soalnya per satu distrik. Jadi kalau misalnya lokasi bisnisnya teman-teman sekalian ada benar di tengah kecamatan kah atau areanya pas, bisa masukin seperti itu. Nama jalan pun sebenarnya udah bisa. Jadi bisa membuat targeting sangat spesifik seperti ini. Lalu scroll ke bawah, untuk umurnya kita bisa masukkan karena ini produknya adalah si kafe tadi. Nah, kafenya ini bukan sekedar kafe untuk nongkrong, tapi untuk keluarga juga. Jadi nggak cuma kopi, tapi juga ada makanan-makanannya gitu. Jadi ya buat keluarga pun bisa, makanya dia bukanya dari jam 11 siang sampai jam 10 malam gitu. Dan kalau misalnya malam minggu lebih malam lagi, dia tutupnya sampai jam 11 dan kadang-kadang sampai jam 12 malam gitu. Nah ini saya targeting ya cuma 20 sampai di usia sekitar 50 tahun gitu. Karena kan kita ordernya via si GoFood ya, jadi arahinnya seperti ini. Untuk all gendernya ya kita masukin aja karena semua orang bisa beli untuk produksi cafe ini. Nah ininya demografi atau targetingnya ini bisa dipakai, bisa enggak, tergantung dari audience size-nya, perlu diedit lagi atau enggak. Misalnya setelah sudah melakukan targeting ini masih terlalu banyak gitu, jadi kita bisa tambahin. Tapi kalau misalnya angkanya udah segini 240.000 orang, nggak usah kita ngelakuin targeting lagi, apalagi di bawah dari itu, karena kan kita butuh audiensnya juga untuk orang-orang yang berlokasi di sini. Jadi tidak perlu dimasukkan targeting yang terlalu berlebihan, tapi kita bisa exclude orang-orang yang memang kelihatannya nggak bakal beli produk kita atau kesulitan untuk melihat kontennya. Jadi targetingnya nggak dimasukin, tapi kita exclude orang-orang yang kira-kira belum punya aplikasi Gojek. Kita bisa exclude. Gimana caranya? Kita pakai ini, feature phone, jadi di exclude. Berarti HP-nya memang HP jadul. Feature phone, pilih yang behavior. Sebentar, nah ini dia Facebook Access feature phone, diklik. Ini HP-HP lama. Terus kira-kira yang koneksinya lambat, nggak usah lah lihat iklan kita karena diklik pun nggak kebuka. Jadi orang-orang yang menggunakan akses 2G juga di-exclude. Terus kalau mau lebih optimal lagi, yang 3G pun di-exclude. Nih, Facebook Access Network yang 3G. Jadi iklannya hanya muncul ke orang-orang yang pakai 4G ataupun menggunakan akses Wi-Fi. Kayak gitu.
Ini untuk memperkecil orang yang ngeklik terus nggak kebuka deh halaman websitenya atau nggak kebuka aplikasi Gojeknya. Nah, terus supaya semakin baik untuk deliverynya, jadi orang ngeklik langsung kebuka aplikasi Gojeknya, kita setting di bagian paling bawah di sini, yaitu di bagian manual placement. Tidak menggunakan automatic kalau untuk iklan GoFood atau GrabFood atau delivery order menggunakan HP, kita setting manual placement, nanti diklik manual placementnya, lalu tinggal di scroll. Nah, di sini ada tulisan devices. Ya, maksudnya ini kita mau tayanginnya di mana. Nah, kita klik device-nya, kita matiin desktop-nya. Karena kan tadi lihat sendiri kalau link GoFood-nya itu diakses melalui browser atau di desktop, ini nggak bisa order, cuman ada tampilan gini dan ujung-ujungnya download aplikasi Gojek dulu. Jadi nggak bagus untuk konversinya. Jadi fokusnya hanya di mobile saja, gitu. Ini mobile aja. Terus ya udah ininya dipasang semua, tetap dipasang semua. Tapi ya di mobile saja. Konsepnya kayak gitu. Dan lebih bagus lagi bukan yang kayak link ini GoFood, tapi yang tadi link tree-nya. Karena orang ada preferensi pilihan, kalau nggak punya Gojek dia pakai GrabFood. Kalau nggak punya Gojek dan GrabFood dia chat admin WA. Tapi kalau nggak admin WA ya bisa langsung ke Shopee atau apa gitu. Ini scroll lagi ke bawah. Ini tidak perlu, kalau misalnya baru mulai iklan di Facebook, ini nggak perlu diotak-atik lagi. Cukup sampai di sini aja editnya. Terus tinggal di scroll. Nah, ini fokusnya tetap link klik aja, bukan yang lain-lain, karena kita nggak bisa tracking, kecuali kita menggunakan landing page sendiri. Jadi kita fokus ke link klik. Terus kita schedule iklannya tayang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini kita bisa set up. Jadi jangan takut iklannya jalan terus menerus. Terus lupa matiin, kita bisa schedule. Terus kalau misalnya sudah oke, baru klik continue. Misalnya iklan ini ditayangkan selama 1 bulan penuh ya, mulai besok pagi. Tips untuk ketika jalankan iklan, jangan jalankan iklan sore-sore kayak gini. Hasilnya kurang optimal. Dari mayoritas ya, iklannya kurang optimal. Kalau misalnya mau bagus, iklannya di schedule, jalankan mulai dari pagi supaya penghitungan dari Facebook pun lebih optimal nantinya. Gitu. Jadi kalau iklannya sempetnya baru ngerjain sore-sore nih, terus daripada jalanin sekarang karena harinya udah nanggung, durasi waktunya juga makin pendek, lebih baik disarankan untuk jalankan iklannya keesokan hari, jadi di schedule. Misalnya ini kan tanggal 28, kita schedule tanggal 29 jam, mulai dari jam, karena ini cafe, kita mulai dari jam 6 deh gitu. Jam 6 pagi. Sampai ya udah nih tanggal 28 bulan Agustusnya normal aja nggak apa-apa. Gitu. Atau kita bisa juga tulis 23.50 misalnya. Gini dah. Terus kita juga bisa klik continue. Nanti dulu. Jadi ada satu fitur lagi sebelumnya sebenarnya tentang departing ad scheduling, tapi nanti dulu. Saya langsung bahas yang kreatifnya dulu, baru nanti balik lagi. Supaya iklannya bisa tayang di jam-jam tertentu, nanti saya bahas habis ini.